Matematika. Terus waqala tamamal mi'ah. Kemudian kata Nabi, siapa yang tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 99, dan ia mengucapkan sebagai penyempurnaan 100, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, dia tidak ada perlu bantuan, tidak ada perlu sekutu, lahul mulku, hanya miliknya segala segala kerajaan, walahul hamdu, dan hanya miliknya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang mengucapkan ini 100 setiap habis sholat, ghufirat khotoyahu, diampuni dosa-dosanya, kata ulama dosa-dosa kecil, wa in kanat mithla zabadil bahri, yang walaupun dosanya sebanyak busa di lautan. Bapak pernah ke pantai kan? Pernah dong pasti kan? Satu kali ombak aja berapa busanya itu, balonnya itu berapa itu. Sekali ombak aja yang menerpa pantai itu busanya aja nggak kehitung. Gimana kalau fil bahar, di lautan sekalian? Ini berarti jutaan, miliaran pun dosanya diampuni hanya dengan 100. Jadi kayaknya kalau sampai kita udah dengan fasilitas seperti ini umat Nabi ini, kalau nggak masuk surga juga, heran bener. Heran banget ini nanti malaikat itu. Terlalu mudahnya gitu sudah diampuni Allah tuh, kok gampang banget. Lah wong orang-orang Bani Israel itu kalau mereka buat dosa, cara penyucian jiwanya faktulu anfusakum, suruh saling bunuh-bunuhan. Lah kita ini cuman baca tasbih 33, tahmid 33, dihitung, dan uang ngitungnya ini Bapak ngitung pakai tangan. Itu Nabi bilang, ya ayyuhan nisa, ya ma'syarun nisa, wahai para perempuan, sabbihna. Ibu-ibu tasbih ya, banyak zikir. Suruh banyak zikir perempuan itu, apalagi haid, ntar dia nggak zikir lagi kan, apalagi sambil menyusui, apalagi sambil hamil, banyak zikir suruh Nabi itu. Sabbihna, suruh banyak zikir. Waqtibna bil anamil, hitung pakai ruas jari kalian. Suruh hitung pakai ruas jari. Ini cara termudah menghitung itu kan pakai ruas jari. Fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Karena nanti jari yang dipakai buat ngitung zikir akan dibuat bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dia bersaksi nanti pada hari kiamat dengan kita berzikir, dengan ngitungnya aja membuat jari-jari kita ini akan bersaksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai buat zikir. Itu baru ngitungnya. Ini tangan udah berapa banyak maksiatnya. Ini sudah berapa kali memegang yang haram. Ini sudah berapa kali dipakai untuk ngambil yang haram. Terus kita pengen agar dia juga bersaksi untuk kita, menyelamatkan kita nanti dari kiamat. Maka juga kita pakai buat kebaikan. Di antaranya ini, bawa kitab, nulis, berjabatan tangan ketika berjumpa orang-orang Islam. Ini Allah gugurkan ini tangan, agar tangan kita juga bisa menjadi saksi besok pada hari kiamat yang membela kita. Bukan hanya tangan yang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukan hanya tangan kita akan justru menuntut kita hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi juga dia bisa membela. Salah satu caranya adalah dipakai untuk menghitung zikir. Maka
kalau zikir yang sekiranya bisa kita hitung pakai ruas jari, terserah ini mau kalau subhanallah 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 4, berarti kali 8 32, tinggal subhanallah kalau mau pakai suara atau mau pakai nada. Mau 4 jadi 8, 32 tambah 1, boleh 3 10 tambah 1 lagi jadi 33, itu terserah. Mau bagaimana ngitungnya begini terus 3 kali terserah. Yang penting dihitung pakai jari. Selama bisa dihitung pakai jari, kita pakai jari. Karena itu perintahnya Nabi. Tapi kalau mau pakai tasbih, ya sama. Nanti tasbihnya juga bersaksi. Jadi nggak mungkin. Nah, suruh Nabi itu pakai jari, masa pakai tasbih? Tasbih itu ajaran orang biksu. Ini ada yang bilang begitu. Tasbih itu dari ajaran orang Hindu. Karena biksu-biksu itu pakai tasbih. Nah, yo ini gimana ini kan jadi. Dan kita ini tasbih-tasbih yang digital ini juga produknya made in China ini Pak, ternyata Pak. Kalau dipikir ini made in China, dan orang yang pakai beginian emang biksu memang. Tapi jangan salah, walaupun kalaupun ya, ini pun dari Cina lah, ini dari biksu sekalipun, alat-alat yang kita pakai telekomunikasi sama kayak ini juga kita pakai juga buat kitab, kita pakai juga buat Quran. Dia juga bersaksi nanti hari kiamat, dan itu nggak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kalau jadi dari Cina berarti nggak bisa jadi saksi nanti dari kiamat, kan nggak begitu. Allah kan nggak diskriminatif terhadap ras gitu kan. Nah terus kemudian kita bukan ngikutin zikirannya mereka. Kalaulah menghitungnya itu cuman alatnya saja, sebagaimana kita mengikuti mereka pakai handphone, tapi kita gunakan untuk perkara-perkara positif, maka kita gunakan tasbih-tasbih yang seperti ini ataupun tasbih yang biji-bijian itu juga untuk perkara positif, itu nggak masalah, kecuali ngikut zikirannya kayak mereka. Om, nggak tahu lah saya juga zikirnya seperti apa, jangan om mungkin juga yang kayak begitu. Saya kedengaran itu kayak ada om-omnya begitu. Yang seperti itu baru bermasalah. Tapi kalau sekedar alatnya doang yang kita pakai, itu nggak jadi masalah. Semua dunia ini kita pakai alat-alat orang kafir pun nggak masalah. Maksudnya menyerupai alat-alat mereka, teknologi mereka. Kembali, jadi kalau tangan kita ini bisa dijadikan saksi pada hari kiamat, maka benda-benda yang kita pakai untuk zikir, baik yang seperti itu model lama, itu model dulu sekali, nggak usah pakai baterai yang kayak gitu, kena air pun juga kuat, kebanting pun juga alhamdulillah. Biasanya dulu jamaah haji pasti bawa yang kayak gituan, itu kan buat oleh-oleh. Itu kalau pakai seperti itu, atau pakai yang tasbih, mau tasbih dari tulang onta, dari tulang sapi, ataupun juga dari kacang apa, itu pun semuanya akan jadi saksi di hari kiamat. Para sahabat itu pun menggunakan biji-biji kurma, ada yang menggunakan kerikil untuk berzikir. Jadi tasbih nggak masalah. Ada istri Nabi itu namanya Sayyidatuna Juwairiyah. Nah, Sayyidatuna Juwairiyah ketika datang Nabi SAW datang mengunjungi beliau, ini nggak jadi hatam, ntar saya hatamin deh soalnya. Ketika mengunjungi beliau, masuk habis subuh itu, Nabi itu ngelihat beliau sedang berzikir menggunakan nawa. Nawa itu biji-biji kurma. Pakai biji-biji kurma itu dicuci, habis itu lagi berzikir pakai itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau diuntai atau enggak, yang penting yang jelas pakai biji-biji gitu loh maksud intinya. Subhanallah, 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 atau apalah zikirannya Sayyidatuna Juwairiyah. Nah, terus setelah Nabi lihat seperti itu, Nabi nggak ganggu. Habis subuh itu, Nabi keluar silaturahim, mungkin dakwah atau ada urusan macam-macam. Balik ke rumah itu agak siang, mungkin jam 9, mungkin jam 10 kurang lebih. Balik lah itu beliau masih ngabisin zikirannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini istri Nabi nih, masih pakai biji-bijian. Maka Nabi SAW langsung bilang, iya, ala adulluki, kata beliau ini, laqad qultu afdhala ma anti alaih. Saya sudah membaca, Juwairiyah, saya ini
sudah membaca zikir yang lebih baik daripada zikiran kamu dari pagi tadi. Mau nggak saya tunjukkan ucapan bacaan yang lebih baik daripada zikir yang kamu baca tadi? Ini kamu zikir lama banget kan? Kan zikir banyak lama banget ini. Maka Nabi bilang, mau nggak saya tunjukin zikir yang saya baca sendiri? Saya tadi pas keluar, saya baca zikir juga, jangan salah. Jadi bukan hanya yang duduk itu zikir, saya keluar itu juga zikir. Tapi zikir saya ini sedikit, cuma mengalahkan zikir kamu. Mau nggak saya tunjukin? Loh kan ini udah berapa jam, masa cuman beberapa menit aja kalah. Ternyata kata beliau, kata Nabi, kamu baca ya, subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, alhamdulillah adada khalqih. Begini lebih kurang artinya tuh begini, subhanallah adada khalqi, ya Allah, dengan satu kali subhanallah saya minta balasannya sebanyak makhluk-makhluk engkau. Kan enak ini kan, saya minta dengan satu kali subhanallah, tolong dilipat gandakan adada khalqi, sebanyak jumlah makhluk-makhlukmu, ciptaanmu. Wa ridha nafsih, dan sebanyak ridhomu, nggak ada batasnya ridhonya Allah. Wa zinata arsy, seberat arsmu. Beratnya bumi aja nggak tahu, gimana beratnya ars, jauh lebih gede daripada bumi. Wa zinata arsy wa midada kalimati, dan sebanyak ilmu-ilmumu. Jadi maksudnya unlimited banget ini, sama sekali nggak ada batasannya ini, kuotanya ini. Pokoknya saya minta dengan subhanallah, saya nggak mau tahu ya Allah, saya minta pahalanya itu sebanyak makhlukmu, sebanyak ridhomu, seberat arasmu, dan sebanyak ilmu yang kau miliki. Subhanallah. Alhamdulillah gitu juga. Alhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Allahu Akbar gitu juga. Jadi Nabi cuma membaca beberapa kalimat, kata Nabi ini lebih afdol, lebih utama dari apa yang kamu lakukan dari tadi.